Ini sumber daya manusia atau perencanaan sumber daya manusia di dalam kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, gitu ya, itu ada beberapa pertanyaan yang kalian tanyakanlah pada diri kalian sendiri. Kalian sudah paham ini, sudah bisa menjawab pertanyaan ini atau belum? Apakah sumber daya manusia itu atau SDM? Kemudian materi hari ini adalah tentang perencanaan sumber daya manusia. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Kemudian, mengapa perusahaan atau organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia? Kemudian, hubungan antara kepemimpinan dan sumber daya manusia. Suaranya mungkin bisa di mute. Oke, ini selanjutnya pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang disingkat SDM itu adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia, gitu ya. Kenapa terkandung dalam diri manusia, gitu ya? Selama dia itu masih belum bekerja, gitu ya. Selama dia itu masih menjadi pengangguran, itu potensi di dalam dirinya itu masih belum keluar, belum bisa dimanfaatkan, gitu ya. Belum mampu memberikan perannya, gitu ya. Ya, disebutkan bahwa potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola diri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Waduh, kok Cek? Muluk-muluk gitu ya. Intinya itu ya manusia itu sendiri memiliki potensi, yang mana potensi itu kalau dikembangkan itu mampu membawa perubahan, gitu ya. Nah, SDM itu berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi, baik itu organisasi nirlaba ataupun organisasi yang bertujuan profit, sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Jadi yang dinamakan organisasi itu pasti ada kumpulan orang. Nah, kumpulan orang atau kumpulan manusia inilah yang disebut dengan SDM. Jadi kemampuan untuk mengelola orang-orang tadi untuk mencapai tujuan itu adalah pengelolaan SDM. Pengelolaan sumber daya manusia. Yang mana pemimpin itu salah satu tugasnya adalah mengelola sumber daya manusia tadi, mempengaruhi sumber daya manusia tadi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian kewirausahaan dan SDM dan kewirausahaan. SDM ini merupakan individu-individu, orang per orang dalam organisasi kewirausahaan yang dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang berharga berupa produktivitas dari posisi yang mereka pegang untuk mencapai tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Jadi setiap individu yang tergabung dalam organisasi wirausaha atau organisasi laba ini itu harus mempunyai peran terhadap produktivitas usaha, gitu ya. Kenapa? Gitu. Nanti ada jawab pertanyaannya kenapa. Setiap orang tuh harus punya peran, harus punya kontribusi, harus punya sumbangan. Kalau orang itu cuma beban, itu akan menjadi beban, akan menjadi pemborosan bagi perusahaan, gitu ya. Setiap penambahan sumber daya manusia di dalam organisasi itu harus mampu meningkatkan pendapatan. Intinya itu seperti itu. Kalau kayak tadi satu orang itu bisa menghasilkan 8 produk, berarti ditambah satu lagi itu harus bisa menghasilkan minimal 2 kali lipat. Kalau 2 orang jadinya harusnya 16. Kalau ditambah satu orang lagi tapi cuma tetap menghasilkan 8, satu orang ini kan cuma pemborosan. Lebih baik nggak usah ditambahin satu orang lagi, sendirian dia sudah bisa menghasilkan 8 produk, seperti itu.
Jadi setiap individu, setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut harus memberikan kontribusi. Gitu ya. Tugas penyediaan sumber daya manusia sehingga gitu ya, untuk bisa memilih sumber daya manusia yang tepat itu penting. Nah, itu menjadi tugas penyediaan sumber daya manusia yang semestinya. Gitu ya, yang penting yang dia bisa melakukan seleksi, bisa memilih mana person atau individu yang mampu memberikan kontribusi, manakah individu yang cuma beban. Produktivitas bagi semua organisasi itu ditentukan oleh bagaimana sumber daya manusia itu berinteraksi dan bergabung untuk menggunakan sumber daya sistem manajemen. Jadi kalau suasana kerja ini kan akan mempengaruhi interaksi ya. Suasana kerjanya itu nggak nyaman, orangnya saling gontok-gontokan gitu ya, sikut-sikutan, gontok-gontokan, habis itu nggak mau tolong-menolong gitu, jadi kayak kerja sendirian. Itu susah untuk mencapai produktivitas. Produktivitas itu seperti ini, dengan kerja yang sama seperti sebelumnya, tapi mampu menghasilkan produk yang lebih banyak. Itu produktivitas. Misalnya kerjanya sama-sama 8 jam, orangnya lebih lama, orangnya lebih banyak gitu ya, tapi kerjanya itu sama-sama seperti kerja 24 jam. Itu produktivitas. Tapi kalau kerjanya sama-sama 8 jam, orangnya lebih banyak, tapi kerjanya itu sama kayak orangnya kerja cuma dikit, gitu. Yang kerja cuma dikit. Itu berarti nggak produktif. Seperti itu. Faktor-faktor seperti latar belakang. Latar belakang ini kayak apa namanya? Oh, kalau suku Madura kayak ini jadinya kayak ras, mirip sama ras, tapi sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat mau melamar pekerjaan dibutuhkan orang dengan tingkat pendidikan. Nah, pendidikan ini penting gitu loh. Kenapa? Karena di tingkat di pekerjaan itu nggak ada namanya pendidikan lagi gitu. Nggak akan dikasih kasih pendidikan lagi. Dia maunya si dunia usaha ini maunya siap kerja orang-orang itu. Kayak gitu. Kayak misalnya dibutuhkan posisinya yang dibutuhkan adalah di sekolah nih ya, guru matematika. Tapi yang ngelamar guru bahasa Inggris. Nah, gimana orang bahasa Inggris mau ngajar matematika gitu tuh kayak nggak nyambung gitu loh. Makanya pendidikan ini penting. Kemudian umur. Umur itu kenapa dimasukkan? Biasanya kalau umurnya masih muda itu bisa bekerja lebih lama. Kalau umurnya lebih muda itu biasanya mau dibayar dengan lebih murah. Kenapa? Karena dia pengalamannya belum banyak nih gitu. Jadi maulah lebih murah gitu. Yang penting sekarang kerja dulu. Nanti kalau sudah dia banyak pengalaman, umurnya sudah matang, itu biasanya dibayar di tingkat yang murah nggak mau. Nah, kemudian pengalaman yang berhubungan dengan jabatan. Kalau kalian lihat ada job vacancy atau kebutuhan pekerjaan gitu ya, kebutuhan pegawai itu minimal memiliki pengalaman 1 tahun gitu ya. Itu berarti diharapkan si perusahaan ini nggak perlu ngajari lagi dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya sudah dimiliki di pekerjaan sebelumnya yang 1 tahun lamanya. Itu. Kemudian tingkat pendidikan sama seperti yang saya jelaskan tadi, semuanya mempunyai peranan dalam menentukan tingkat ketepatan posisi individu-individu pada organisasi. Jadi sudah masuk ke ranah perencanaan. Jadi di ranah perencanaan tuh kan gini, kalau kalian kemarin baca mengerjakan tugas BMC itu kan ada namanya key activity. Key activity berarti aktivitas-aktivitas inti. Aktivitas-aktivitas inti itu apa saja? Misalnya restoran berarti harus ada yang masak. Kalau orang yang masak, ini restoran apa nih? Restoran Cina, masakan Cina. Berarti kokinya harus bisa masakan Cina gitu loh. Bukan koki yang bisa masakan Jawa. Koki bisa masakan Jawa nanti mau masakan Cina masih harus belajar lagi. Waktu belajar itu lama gitu. Nah, itu yang dibutuhkan seperti itu. Kayak aktivitas selanjutnya selain masak, makanan ini perlu disajikan. Berarti perlulah namanya waiters. Waiters itu pramusaji yang menyajikan. Yang pramusaji ini dia berarti tidak perlu keahlian apa-apa. Tidak perlu keahlian apa-apa berarti anak lulusan SMP pun bisa gitu misalnya.
Oh enggak, anak SMP itu ternyata nggak tahu sopan santun. Yang ngerti sopan santun tuh yang anak lulusan SMK perhotelan, SMK pariwisata misalnya, seperti itu. Mereka ngerti caranya melayani orang. Nah, kalian akhirnya menuliskan minimal pendidikannya SMK pariwisata untuk waiters posisinya. Kayak gitu. Kayak aktivitasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya selain setelah makan, mereka itu perlu dibayar, berarti perlu kasir. Nah, seperti itu. Nah, perencanaan SDM yang baik itu akan menjadikan sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki kompetensi, memiliki keahlian, dan memiliki kinerja yang unggul. Kalau sudah punya sumber daya manusia yang kompeten dan unggul, itu nanti usahanya bakal maju dan berkembang. Kayak gitu. Nah, perencanaan SDM ini harus dimulai dari pendayagunaan secara efektif dan efisien, secara optimal, sumber daya manusia yang sudah dimiliki. Dan hanya akan menambah atau merekrut sumber daya dari luar apabila terdapat kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok perusahaan. Ya, jadi misalnya kalian belum tahu ini ya, belum tahu perencanaan sumber daya manusia gitu ya. Kalian sudah jalan nih usahanya, kemudian ngerekrut, paling gampang ngerekrut saudaranya dulu gitu ya. Ternyata saudaranya ini nggak punya keahlian, malah jadi beban. Tapi ya mau nggak mau kalian sudah ngerekrut kan berarti harus dimanfaatkan dulu. Oh dia ini ternyata nggak bisa kerja kasar, bisanya di bagian kasir misalnya. Tiba-tiba kalian masukkanlah di si saudaranya kalian yang sudah kalian pekerjakan itu menjadi kasir. Misalnya ternyata dia bagus kerja di sana. Ya sudah gitu. Baru ternyata di bagian operasional kalian kurang nih gitu. Baru kalian merekrut atau menambah dari luar. Prinsip perencanaan sumber daya manusia itu, tujuan perencanaan sumber daya manusia harus dihubungkan dengan program atau kegiatan bisnis yang diemban oleh setiap unit. Key activities tadi itu yang saya bicarakan ya. Jadi key activities-nya harus ditentukan dulu. Setelah itu, ada penetapan persyaratan atau kualifikasi SDM yang tepat. Harus dirancang dan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Kayak restoran masakan Jepang, berarti ya harus kokinya yang harus bisa masak masakan Jepang. Nah itu ditaruhlah di persyaratan dan kualifikasi. Kalau kalian baru, berarti kalian nggak bisa ngajari, berarti kalian harus milih koki yang punya pengalaman. Misalnya, kalau kalian sudah punya pengalaman banyak, nggak apa-apa lah kokinya ini nggak punya pengalaman atau fresh graduate gitu nggak masalah. Itu harus disesuaikan. Kemudian proses perencanaan sumber daya manusia ini juga harus disertai dengan prediksi permintaan dan persediaan pasar kerja gitu ya, pasar tenaga kerja. Jadi kalau kalian lihat di Jember nih ada nggak sih SMK pariwisata atau SMK kuliner gitu? Oh ada, berarti kalian bisalah cari membuka lowongan pekerjaan di Jember gitu. Kalau nggak ada, oh berarti kalian cari dari luar Jember. Itu harus disesuaikan. Kemudian pertimbangan perusahaan. Ini jumlah pekerja yang keluar. Jadi kalau yang pensiun berapa diperkirakan, berarti dia akan mempertimbangkan berapa yang harus direkrut. Oh, yang pensiun 50, berarti saya harus mengisi, berarti tahun depan itu bakal ada 50 posisi kosong. Berarti harus melakukan rekrutmen. Tuh. Kemudian kebutuhan perusahaan karena akan melakukan ekspansi atau pemekaran organisasi. Jadi organisasi ini kan punya step by step untuk mencapai tujuannya gitu ya, mencapai goal-nya. Nah, step yang selanjutnya misalnya melakukan ekspansi. Melakukan ekspansi apakah dibutuhkan tenaga kerja yang banyak gitu. Oh iya, butuh tenaga kerja banyak, berarti melakukan rekrutmen. Oh, ternyata tidak perlu melakukan rekrutmen karena tenaga kerja yang lama masih sanggup, misalnya kayak gitu. Kemudian yang penting nomor 3 itu keuangan. Karena begitu melakukan rekrutmen berarti kalian harus melakukan penggajian, menggaji sumber daya manusia yang baru ini. Nah, keuangannya sanggup nggak menggaji orang baru? Kalau nggak sanggup berarti dipilih yang lain, metode yang lain. Misalnya pekerja lepas. Pekerja lepas itu cuma per proyek dipekerjakannya. Jadi begitu proyek itu selesai dibayar. Nggak ada namanya gaji bulanan atau gaji tetap, gaji pokok itu nggak ada.
Nah, itu disesuaikan dengan sumber daya keuangan perusahaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, ini adalah langkah-langkah penyediaan sumber daya manusia atau langkah-langkah penyediaan sumber daya manusia baru gitu ya. Jadi kalau di dalam perusahaan itu belum memang dibutuhkan sekali sumber daya manusia baru gitu ya, tenaga pegawai baru, itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus melakukan perekrutan. Nah, perekrutan ini nggak sembarangan gitu ya. Perekrutan tenaga kerja itu adalah menyediakan sumber daya manusia bagi organisasi kewirausahaan setiap kali terdapat posisi kosong. Nah, perekrutan ini dilakukan pertama dengan seleksi calon karyawan. Nah, seleksi ini adalah penyaringan awal. Jadi kalau kalian lihat ada seleksi administrasi, itu berarti dari sisi administrasinya sudah memenuhi standar dasar atau belum, gitu ya. Kemudian tujuannya adalah untuk memperkecil hingga jumlah yang relatif sedikit calon karyawan dari mana seseorang akhirnya akan dipekerjakan. Biasanya seleksi administrasi seperti itu. Kemudian setelah didapat hasil seleksi itu, biasanya sebelum kepelatihan dan penilaian itu ada yang namanya tahap wawancara. Nah, wawancara ini biasanya dilihat juga kesesuaiannya dengan organisasi. Jadi sudah sesuai nih dari sisi administrasi ya, dari sisi kesesuaian pendidikan, kesesuaian usia, kesesuaian yang lain-lain yang disyaratkan itu sudah sesuai. Tapi perusahaan kan pingin bekerja dengan orang-orang yang cocok dengan dia. Nah, orang-orang yang cocok tuh misalnya perusahaan maunya, misalnya perusahaannya perusahaan muslim gitu ya, nggak maksudnya rasis ataupun berbeda, tapi mereka memang secara nggak langsung akan seperti itu gitu, akan memilih orang-orang yang cocok dengan mereka gitu ya, karena mereka pingin suasana kerja yang kondusif, suasana kerja yang mendukung produktivitas, sehingga dipilihlah memang orang-orang yang mendukung untuk itu. Misalnya muslim, pimpinan ini pingin orang yang muslim yang rajin sholat misalnya. Entahlah gimana mereka caranya, akhirnya ketahuan bahwa yang rajin sholat ini adalah yang ini gitu. Atau misalnya pilih pegawai yang peduli sama orang tua misalnya. Kemudian dilakukan wawancara, dari wawancara tuh ketahuan, oh yang peduli sama orang tua tuh yang ini, yang ini, yang ini. Atau dipilih pegawai yang ceria. Kadang tuh nggak masuk akal gitu dalam sesi wawancara, tapi yang dipilih yang seperti itu gitu. Yang ceria, yang nggak suasananya muram. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ngerti tata krama misalnya, itu dari sesi wawancara itu interview itu ketahuan. Selanjutnya setelah dipekerjakan, sebelum bekerja mereka dikasihlah namanya pelatihan atau training atau orientasi gitu ya. Jadi dengan adanya pelatihan atau training atau orientasi, pegawai baru tadi itu tahu tujuan perusahaan itu apa yang harus dilakukan, budaya organisasinya apa. Selanjutnya, setelah bekerja itu dilakukan namanya penilaian hasil kerja, penilaian hasil kinerja. Jadi kayak penilaian tadi, kalau pegawainya 1 sebelum ada rekrutmen baru, dia menghasilkan produktivitas 8. Tapi setelah ada pegawai baru, itu bisa mencapai 3 kali lipat. Berarti pegawai baru ini membawa perubahan gitu loh, membawa meningkatkan produktivitas usaha, atau misalnya lebih jelek dari target. Nah, itu akan dilakukan evaluasi. Misalnya, oh diperpanjang kontraknya, oh tidak diperpanjang, oh diganti baru misalnya, atau diberi surat peringatan gitu ya, kinerjanya kurang gitu. Nah, kalau biasanya yang ada target-targetnya itu pegawai marketing, dia harus menjual sekian. Kalau lebih dari itu dapat bonus. Nah, bonus ini kan kayak biar semangat gitu kerjanya. Nah, proses perencanaan sumber daya manusia itu ini. Step-stepnya itu pertama adanya peramalan atau prediksi dulu. Jadi kayak kira-kira yang pensiun berapa,
Kira-kira kebutuhannya apa? Oh, perusahaan mau ekspansi, butuh tenaga kerja baru. Nah, itu tugasnya peramalan. Kemudian tujuan, penetapan tujuan. Tujuannya itu untuk memfokuskan perhatian sebagai dasar penilaian atas usaha yang dilakukan. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya untuk mencari pegawai untuk mengisi posisi pensiun misalnya. Berarti yang dicari yang seperti apa? Dicari tujuannya untuk mencari pegawai untuk anak perusahaan baru gitu misalnya. Berarti nanti yang dibutuhkan seperti apa? Nah, perencanaan strategis itu akan mengikuti tujuan tadi. Kemudian implementasi program ya dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kemudian dievaluasi. Biasalah. Nah, langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia itu pertama tadi analisis identifikasi kebutuhan. Di dalam dulu dilihat butuhnya apa. Kemudian menganalisis ketersediaan sumber daya manusia di pasar. Kemudian melihatlah kondisi keuangan. Kondisi keuangan mampu bayar apa enggak. Setelah itu merencanakan proses seleksi. Setelah melakukan seleksi, merencanakan pengembangan dan pelatihan. Nah, ini tugasnya kalian. Untuk proposal bisnis. Jadi bab tentang perencanaan sumber daya manusia. Pertama yang harus kalian buat itu adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini sebenarnya kalian sedang melakukan identifikasi kayak activity sudah ya, melakukan identifikasi posisi apa saja yang dibutuhkan dalam bisnisnya kalian. Misalnya tadi usahanya adalah restoran, berarti butuh koki, butuh pelayan, butuh kasir, itu minimal. Kalau usahanya kalian yang lain, misalnya apa, software house, berarti butuh developer, butuh ahli UI, butuh ahli UX misalnya. Itu pertamanya harus ketahuan dulu. Setelah ketahuan itu, kemudian kalian bikin strukturnya. Struktur itu untuk mempermudah alur perintah dan tanggung jawab. Yang memberi perintah siapa, kemudian bertanggung jawab ke siapa, itu untuk strukturnya. Jadi ada pemimpin, kemudian dibikin di bawahnya divisi apa saja sesuai dengan key activity tadi. Kemudian siapa saja yang mengisi itu, ya itu struktur. Kemudian dibikinlah namanya deskripsi pekerjaan atau job desk. Tugasnya ketua atau pemimpin itu apa? Kemudian tugasnya misalnya tadi restoran, tugasnya koki itu apa saja? Membuat menu, belanja, kemudian masak, misalnya kayak gitu. Kemudian tugasnya waiters itu apa? Mempersilahkan kalau ada orang masuk, kemudian membersihkan meja ketika kotor, menyajikan, mencatat pesanan misalnya. Itu contohnya ya. Jadi tugas itu harus ada. Kemudian jika ada posisi yang kosong itu maksudnya gini. Jadi posisi tadi itu kalian isi dengan anggotanya kalian. Ada Abimanyu, ada Safira, ada Daus, semuanya dimasukkan. Kalau ada posisi yang kosong, nah itu berarti kalian akan membuat namanya perencanaan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia baru. Ini tugasnya kalian. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan?